Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian jangan kaget. Kalian bertemu dengan Bapak. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tanda tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak Pak Widiarto. Kalian bisa panggil Bapak Pak Widi. Bapak adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini Bapak semester 7 dan sedang menjalankan program PPL atau praktek pengalaman lapangan. Jadi untuk beberapa pertemuan ke depan, kalian akan belajar bareng sama Bapak. Bapak harapkan kalian lebih aktif, tidak usah malu-malu dalam bertanya. Kalau tidak ada yang paham atau kurang jelas silakan ditanyakan ya. Santai saja sama Bapak, santai tapi serius. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab barisan dan deret. Ada yang tahu apa itu barisan? Apa ya? Ayo coba diingat kembali. Deret itu apa ya? Nah, perbedaannya apa ya? Ada yang tahu? Nah, di bab barisan dan deret ini kita akan belajar tentang yang pertama itu pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri, dan yang keempat ini ada menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret. Nah, untuk pola bilangan ini pernah kalian dapatkan di kelas 8. Tentunya semoga kalian masih ingat ya. Nah, untuk di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, perhatikan ya, misalkan suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka berapakah jumlah bakteri setelah setengah jam? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tahan dulu ya jawaban kalian. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, ternyata bisa menggunakan konsep barisan dan deret loh. Tidak usah langsung menggunakan percobaan, tidak, tetapi menggunakan perhitungan barisan dan deret. Penasaran seperti apa? Yuk kita belajar terlebih dahulu tentang barisan aritmatika. Nah, pola bilangan. Tentunya ini materi yang sudah kalian dapatkan di semester 8. Masih ingat nggak? Pola bilangan itu apa? Pola bilangan yaitu susunan angka yang membentuk pola tertentu atau aturan tertentu. Aturan tertentu seperti apa sih? Nah, coba perhatikan ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bilangan-bilangan ini apakah mempunyai pola tertentu atau aturan tertentu? Coba kita perhatikan. 1 ke 2 itu mempunyai selisih berapa ya? Cara menghitung selisih itu, nah, yang kedua dikurangi yang pertama atau setelahnya dikurangi sebelumnya. Coba 2 kurangi 1, 1. Kemudian 3 kurangi 2, 1 juga. 4 kurangi 3, 1 juga. 5 kurangi 4, 1 juga. Dan 6 kurangi 5, 1 juga. Ternyata mempunyai selisih 1-1 ya. Atau 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke 3 itu ditambah 1, 4 ke 5 juga ditambah 1, 5 ke 6 juga ditambah 1. Mempunyai pola ditambah 1, ditambah 1. Atau selisihnya 1-1. Nah, yang kedua, coba 5, 10, 15, 20, 25.
Pola bilangannya seperti apa ya? Ya betul, ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, atau masing-masing mempunyai selisih 5. Wah, ternyata udah paham ya. Nah, kita ke barisan. Di materi barisan itu sebenarnya ada dua, barisan aritmatika dan geometri. Nah, kalau barisan sendiri itu apa sih? Barisan yaitu daftar urutan bilangan dari kiri, ya, dari kiri. Ini contohnya, dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Pola bilangan atau urutan bilangan, ya, dari kiri ke kanan nih, dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Itu disebut barisan. Pak, apakah bisa tidak mempunyai pola? Nah, kalau tidak mempunyai pola, aturan tertentu atau karakteristik tertentu, itu bukan termasuk barisan. Jadi urutan bilangan itu tidak selalu barisan ya, harus kita cek apakah mempunyai pola tertentu. Nah, kalau contoh seperti ini nih, 1, 3, 5, 7, 9. Polanya seperti apa teman-teman? Mohon maaf, anak-anak, polanya seperti apa? Nah, polanya itu 1 ke 3 itu berapa? Ditambah 2 ya, 1 tambah 2, 3. 3 ke 5 ditambah berapa? 3 tambah 2, 5 ya. 5 ke 7 juga 5 ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Atau selisihnya ternyata 3 dikurangi 1 itu 2, 5 kurangi 3 itu 2 juga, sampai dengan 9 dikurangi 7 itu 2. Ternyata mempunyai pola tertentu ya, polanya itu ditambah 2 ditambah 2, atau selisihnya semuanya 2. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang barisan, coba selidiki mana yang barisan dan mana yang bukan dari beberapa urutan bilangan berikut. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, berapa? Ini bentuk pola bilangan ini. Ya betul, ditambah 1 ditambah 1 ya. Coba 1 ke 2 ditambah 1, 2 tambah 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1 juga. Wah, ternyata ini barisan karena mempunyai pola ditambah 1, atau selisihnya itu 1 1 1 semua. Selisihnya ya 2 dikurangi 1, 3 kurangi 2. Nah, ingat ya, selisih itu bilangan setelahnya itu dikurangi sebelumnya. Nah, bagaimana yang B? Ayo kita selidiki bareng-bareng. 2 ke 4 selisihnya berapa? Atau naiknya sebanyak 2 kali ya. 2 ditambah 2, 4. 4 ke 6, 4 ditambah 6 itu, mohon maaf, 4 ditambah berapa sama dengan 6? 4 ditambah 2, ya betul. 6 ke 8 juga sama ya. 8 ke 10? Iya, betul. Ternyata ini mempunyai pola tertentu, maka disebut barisan. Untuk yang C, bagaimana? 14 ke 11. Wah, ini kok 14 ke 11. Berapa ya? Coba selisihnya 14 ke 11. Selisihnya berapa ya? 14 dikurangi 11 bagaimana? Berapa ayo? 14 kurangi 11 itu 3. Ya betul, 11 ke 8 juga 3 selisihnya. Nah, polanya selisihnya 3 juga. Polanya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ternyata ini 14 ke 11 itu turun ya, minus 3. 11 ke 8 juga minus 3, 8 ke 5 juga minus 3. Bagaimana tahu minus 3? Tinggal 5 dikurangi 8 itu minus 3 ya. 5 ke 2 juga minus 3. Nah, ternyata pola barisannya, pola bilangannya itu minus 3. Nah, ternyata kalau mempunyai pola tertentu masuk syarat ya, itu namanya barisan. Bagaimana yang D? Coba 2, kemudian minus 2, kembali ke 2 lagi, kemudian ke minus 2, ke 2 lagi. Nah, apakah ini merupakan barisan? Coba perhatikan. Ayo, siapa yang bisa menjawab?
2 ke minus 2 berapa? Ya, ternyata yang D yang 2, kemudian minus 2, kembali ke 2 lagi, minus 2 lagi, ke 2 lagi, minus 2 lagi. Ternyata ini mempunyai pola tertentu ya. Pola aturan tertentunya seperti apa? Nah, 2 ke minus 2 itu berapa? Minus 4. Kemudian selanjutnya minus 2 ke 2 itu ditambah 4. 2 ke minus 2 itu minus 4 juga ya. Polanya min 4 ditambah 4, min 4 ditambah 4. Begitu ya. Nah, mempunyai pola tertentu. Ini termasuk, apakah termasuk barisan? Ya, termasuk barisan bilangan. Nah, yang F bagaimana? F bagaimana? Saya contohkan yang F ya. 8 ke 4. Berapa sih? Minus 4. 4 ke 3. Minus 1. 3 ke 1 ditambah 2. Minus 4 ditambah 1. Maaf, dikurangi 1 ditambah 2. Ternyata polanya berantakan ya. Maka ini bukan termasuk barisan. Untuk memperdalam pemahaman kalian silakan dicoba lagi ya. Yang G dan E. Nah, kita ke barisan aritmatika. Ternyata yang namanya barisan aritmatika atau suatu barisan ya, tentunya barisan baik aritmatika maupun geometri, itu yang pertama itu mempunyai tanda koma. Nah, tanda koma ini yaitu daftar bilangan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi tanda koma ini untuk memisahkan antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Kita lihat. Nah, nih 1,3,5. Nah, ini tanda koma ini identik biasanya digunakan untuk barisan, baik barisan aritmatika maupun geometri. Nah, kemudian ciri yang kedua barisan aritmatika ya, suku pertama itu disebut A. Ya, suku pertama disebut A. Nah, ini kita akan membahas apa-apa saja yang ada di barisan aritmatika. Nah, A ini apa sih? Suku pertama apa? Suku pertama itu apa sih? Yaitu bilangan yang berada di urutan pertama. Contohnya nih. Nah, 1, 3, 5, 7, 9. Maka A-nya itu berapa? Iya betul, 1 ya. Karena bilangan yang berada di urutan pertama. Kemudian beda atau selisih antara suku sebelumnya dengan sesudahnya. Ya, beda nih, 1 ke 3 bedanya berapa? Bedanya itu 2. 3 ke 5 juga bedanya 2 ya. Sebelumnya, antara suku sebelumnya dan sesudahnya. Nah, suku sebelumnya dan suku sesudahnya. Suku sebelumnya kan 1. Ketiga, selisihnya berapa atau bedanya berapa? Bedanya itu 2 ternyata. Mencari beda bagaimana? Tinggal, nah, suku sesudahnya dikurangi sebelumnya. 3 kurangi 1. Beda itu sama dengan selisih ya, anak-anak. Oke. Kemudian berikutnya itu di dalam barisan aritmatika ada yang namanya UN atau suku ke N, yaitu letak urutan bilangan tertentu, suatu bilangan ya, letak urutan suatu bilangan. Misalkan 1, 3, 5, 7. Suku ke berapa ya? Kelima berapa? 1, 1, 3, 5, 7. Maka kelima itu ditambah 2 lagi ya, yaitu 9. Nah, nanti kita akan memperdalam ke sana. Nah, barisan aritmatika yaitu pengertiannya jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B. Jadi bedanya ini tetap mempunyai selisih yang tetap. Kalau tidak tetap, apakah termasuk barisan aritmatika? Tidak. Karena di sini dikatakan
jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah bilangan tetap. Coba di 1 ke 3 bedanya berapa? 1 ke 3 yaitu bedanya 2. 3 ke 5 juga 2. 5 ke 7 juga 2. Ya. Ternyata mempunyai beda 2. 7 ke 9 juga 2. Nah, ini termasuk barisan aritmatika. Namun, jika beda pada barisan tersebut berupa rasio, maka termasuk barisan geometri. Apa sih itu rasio? Nah, rasio itu perbandingan ya. 1 ke 3 itu rasionya berapa? Coba, apakah ini sebuah beda? 1 ke 3 itu misalkan ditambah 2 memang ya 3. 3 ke 9 ditambah berapa? Ternyata ditambah 6. 9 ke 27 ditambah berapa? 18. Wah, ternyata bukan seperti itu. Coba perhatikan. Apakah ini sebuah rasio? Dari 1, 3, 9, 27, 81. 1 ke 3. Ya, 1 dikali 3. 3 ke 9. 3 dikali 3 juga ya, sama dengan 9. 9 ke 27 dikali 3 juga. 27 ke 28 dikali 3. Atau yang namanya rasio yaitu dari suku kedua atau setelahnya dibanding dengan sebelumnya. 3 banding 1. 9 banding 3, apakah 3 banding 1? Iya, kalau kita sedangkan 3 banding 1 juga. 27 bagi 9 juga 3 banding 1. Nah, kalau mempunyai rasio, bedanya berupa rasio, ya, bukan selisih, itu namanya geometri, barisan geometri. Nah, kita akan beranjak tentang rumus barisan aritmatika nih. Ternyata ada rumusnya loh. Rumusnya seperti apa? Yaitu untuk rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A itu apa? Yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu A itu suku awal atau suku pertama, yaitu bilangan yang berada di paling pertama atau paling sebelah kiri. Itu suku awal atau suku pertama. Kemudian B itu selisih atau beda. Cara mencari beda yaitu UN dikurangi UN min 1, artinya suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, atau suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. N sendiri itu apa sih? Banyaknya suku. Suku keberapa? Misalkan suku ke 100, artinya yang bilangan dalam suatu barisan yang letaknya di urutan ke 100 begitu. Nah, untuk lebih pahamnya, tentukan suku ke 25 dari 1, 4, 7, 10. Kita kerjakan ini ya. Nah, 1, 4, 7, 10. A-nya itu berapa, anak-anak? Ya, betul, 1. Kemudian bedanya, kita cari ya bedanya. Bedanya itu 4 dikurangi 1 berapa? 3. 7 kurangi 4 juga 3. 10 kurangi 7 juga 3. Nah, ini termasuk barisan aritmatika, maka bisa dikerjakan. Suku ke 25 artinya N-nya yang ke 25 atau U25. Rumus barisan aritmatika yaitu UN. Ya, UN ini sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, maka U25 yaitu A-nya itu sendiri 1, kemudian ditambah N-nya yang diminta ya, suku ke 25, N-nya itu 25, dikurangi 1. 1 ini dari mana? Dari rumusnya ya. Sudah dari rumusnya. Dikurangi 1. Kemudian dikali B. Bedanya tadi berapa selisihnya? 4 dikurangi 1 itu 3. Sudah kita cari ya tadi ya. Itu 3. Nah, maka U25 1. Nah, yang kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 25 kurangi 1 itu 24, kemudian dikali 3. Nah, bagaimana penyelesaian ini? Nah, perkalian dulu ya. Ada penjumlahan dan perkalian, makanya diselesaikan perkalian dulu. 24 dibagi 3 itu, mohon maaf, 24 dikali 3 itu 72. Ya betul. Ditambah 1, maka U25 itu 1 ditambah 72 itu 73. Mau kalian buktikan?
pakai manual boleh dengan beda 3 sampai urutan ke-25 boleh, tapi rumusnya itu menggunakan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Boleh menggunakan manual, tetapi manual itu terbatas sifatnya. Bagaimana kalau ditanyakan U1000, U100.000? Wah, banyak banget ya. Maka penggunaannya menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, bagaimana? Sudah paham? Bapak harapkan paham ya. Untuk lebih pahamnya lagi, silakan baca-baca juga di modul pengayaan ya, halaman 66 sampai 67. Di situ juga ada soal-soal. Silakan untuk mengasah pemahaman kalian kerjakan tugas mandirinya ya, yang halaman 67 yang barisan aritmatika saja. Jika kalian tidak paham, silakan bertanya baik via WA group maupun langsung menghubungi Bapak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang barisan aritmatika. Ya, kita refresh ulang barisan. Barisan itu apa? Daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini polanya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 atau selisihnya 22. Kemudian di dalam barisan itu terdapat barisan aritmatika dan geometri. Untuk barisan aritmatika itu di dalamnya biasanya untuk barisan itu ada tanda koma. Tanda koma ini untuk memisahkan antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya suku pertama atau A. Kemudian ada yang namanya beda atau selisih. Kemudian ada yang namanya UN, suku ke N, letak urutan suatu bilangan tertentu. Apa sih yang membedakan antara barisan aritmatika dan geometri? Selain rumusnya, ternyata itu dilihat dari polanya. Ya, kalau pola di barisan aritmatika itu mempunyai beda atau selisih, polanya itu selisih atau bedanya polanya itu antara bilangan satu dengan yang lainnya itu mempunyai beda yang tetap, ya, selisih tetap atau beda tetap. Namun kalau barisan geometri itu bedanya, ya, selisihnya ini beda antara suku pertama, kedua, ketiga itu namanya rasio, berupa rasio atau perbandingan. Ya, perbandingnya berapa? Oh, satu ke 3 itu 1:3 atau 3:1 gitu ya, atau 1 ke 3 itu dikali 3 dikali 3 dikali 3. Rasio atau pengali juga bisa. Rasio itu tidak selamanya dikalikan, bisa juga dibagi. Untuk barisan matematika juga tidak selalu ditambahkan, bisa juga dikurangi, begitu ya, atau minus. Itu untuk rumusnya UN itu A plus N-1 kali B. Ya, bagaimana? Semoga sudah cukup jelas ya pembahasan dari Bapak. Sekali lagi, jika ada yang tidak paham silakan bertanya. Sebelum menutup kegiatan hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, itu saja. Sekali lagi jangan lupa tugas mandirinya silakan kalian coba di halaman 67 di modul pengayaan. Atau boleh soal-soal di Google, silakan. Terima kasih dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat ya.